troublemaker, huh? Di awal film, kita diperkenalkan dengan John yang merupakan seorang buruh kontraktor. Saat ini John dan istrinya yang diketahui bernama Julia sedang menetap di Rusia. Pada malam harinya, John sedang dalam perjalanan pulang setelah hampir 2 bulan bekerja di luar kota. Kemudian Julia menghubungi John, memberitahu kalau dirinya sudah menyiapkan makanan kesukaan John. Lalu tiba-tiba Julia malah diserang oleh seorang pria yang menyusup ke dalam rumahnya. John yang mendengar istrinya diserang langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tapi karena keterbatasan bahasa, polisi sama sekali tidak mengerti dengan semua perkataan John. Setibanya di rumah, John mendapati istrinya sudah tewas diperkaos. Lalu tiba-tiba John diserang oleh si pelaku yang masih terjebak di rumah itu. Si pelaku berusaha kabur lalu dikejar oleh John. Sampai pada akhirnya John dan si pelaku berduel di dalam sebuah bis. Namun sialnya tangan John malah terlindas sebuah mobil, sampai pada akhirnya si pelaku pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, pelaku telah berhasil ditangkap. Namun seminggu kemudian pelaku malah dibebaskan begitu saja. Pengacara John mengatakan kalau si pelaku merupakan anak orang penting di Rusia yang memiliki koneksi kuat dengan petinggi kepolisian hingga para petinggi di pengadilan. Tak terima kalau pelaku lolos begitu saja, John pun langsung meraih pistol milik seorang petugas polisi. Lalu tanpa ragu, John menembak si pelaku hingga akhirnya tewas di tempat. Akibat dari perbuatannya, John pun akhirnya divonis penjara 20 tahun. Singkat cerita, John dan para napi baru lainnya digiring ke sebuah penjara yang bernama Penjara Kandipa. Penjara yang sangat ketat dan dihuni oleh para tahanan bandit kelas kakap. Kedatangan John dan para napi baru lainnya disambut oleh seorang jenderal yang diketahui bernama Jarod. Kebetulan hari ini seorang napi mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya si napi berhasil ditangkap kembali. Akibat dari itu, si napi pun akhirnya diberikan hukuman dengan cara yang sangat brutal. Si jenderal lantas memperingatkan John dan para napi baru lainnya agar mereka tidak macam-macam atau mencoba kabur dari penjara ini apabila mereka semua tidak ingin bernasib sama dengan si napi tadi. Selain John, ternyata ada seorang napi baru yang juga berasal dari Amerika. Ia diketahui bernama Bobby. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, John dan para napi baru lainnya diminta melepaskan barang-barang yang mereka bawa. Tapi John menolak melepaskan cincin pernikahannya. Menanggapi itu, si kepala sipir yang bernama Sergei langsung memukul John tanpa ampun. Kemudian Sergei merampas paksa cincin itu dari tangan John. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, John dan para napi lainnya lantas dimasukkan ke dalam sel. John yang sangat merindukan istrinya kini hanya bisa menatap fotonya saja. Pada tengah malamnya, Bobby dibawa paksa oleh beberapa orang sipir. John yang melihat itu tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Bobby dibawa masuk ke dalam sel seorang napi senior yang diketahui bernama Ramon. Rupanya Ramon sudah membayar para sipir agar dirinya bisa bercocok tanam dengan si napi baru, yaitu Bobby. Come on, man.
Di keesokan harinya, John melihat Bobby yang dalam kondisi babak belur akibat diperkaos oleh Ramon tadi malam. Melihat wajah Ramon yang songong, seketika John pun teringat dengan wajah si pelaku yang telah menghabisi istrinya. John yang dirasuki amarah dendam tanpa sadar langsung menyerang Ramon. Lalu para sipir pun datang untuk melerai keadaan. Karena sudah membuat onar, John pun akhirnya dihukum, yaitu dikurung di ruang isolasi yang kondisinya sangatlah menjijikan, seperti kandang hewan ternak. Di dalam ruang gelap dan sempit tersebut, John mendengar suara rintihan seseorang di dalam ruangan sebelah. Setelah seminggu dikurung, perlahan-lahan mental John mulai terganggu. Apalagi John sengaja menolak untuk makan. John yang sudah semakin depresi beberapa kali berusaha mengakhiri hidupnya. Tapi upaya John untuk mati selalu berujung gagal. Hingga suatu hari seekor kupu-kupu hinggap di piring makanan John. John akhirnya mendapatkan pencerahan kalau kupu-kupu tersebut adalah jelmaan dari mendiang istrinya, yang seakan-akan si istri menyuruh John agar bertahan hidup dan tidak patah semangat. Akhirnya John pun menyantap makanannya itu. Singkat cerita, John pun akhirnya dikeluarkan dari ruang isolasi. Kemudian John dimasukkan ke dalam sel bersama seorang napi brutal yang diketahui bernama Margo. Ternyata sebelum ini Margo telah menghabisi 3 orang teman satu selnya, hanya karena masalah sepele. Rupanya di penjara ini jika ingin mendapatkan sel yang lebih baik, para napi harus membayar kepada para sipir. Sosok Margo yang pendiam dengan perawakan yang sangar semakin menambah kesan brutal si napi bertubuh tegap ini. Di keesokan harinya, John dan puluhan napi lainnya dipaksa untuk bekerja tanpa upah sepersen pun dan tanpa istirahat yang cukup. Saat di lapangan penjara, Ramon yang masih dendam kepada John berusaha menyerangnya menggunakan sebuah bola. Namun yang kena justru adalah seorang tahanan yang merupakan anggota dari geng napi Blok 8. Akibat dari itu pertikaian pun terjadi dan hampir saja memakan korban jiwa. Untung saja si kepala sipir yaitu Sergei segera datang untuk meleraikan keadaan. Sergei lantas memberitahu mereka semua, jika memang ingin bertarung, bertarunglah di lapangan Barca. Diketahui kalau lapangan Barca adalah sebuah lapangan khusus untuk para napi yang ingin berbaku hantam. Setelah itu John dihampiri oleh Bobby dan seorang napi lumpuh yang diketahui bernama Andre. Andre lantas memberitahu John siapa Ramon sebenarnya. Ternyata Ramon adalah seorang bos mafia Rusia yang bersekongkol dengan sejumlah polisi korup yang menjalankan bisnis barang haram. Jadi tidak mengherankan kenapa Ramon bisa bebas berbuat onar sesuka hati di dalam penjara ini. Dan diketahui pula kalau geng napi Ramon bermusuhan dengan geng napi Blok 8 yang dipimpin oleh seorang napi senior yang diketahui bernama Lukas. Pada tengah malamnya, John kembali bermimpi buruk tentang kejadian saat istrinya diperkaos dan dihabisi dengan cara brutal. Hingga secara tak sengaja John menyentuh Margo, sehingga membuat Margo kesal namun tak sampai membuatnya membrutal. Margo hanya memperingatkan John agar tidak berisik lagi apabila John tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Akibat kejadian tadi malam, John pun semakin takut kepada Margo. John mulai khawatir dirinya akan dihabisi oleh Margo hanya karena sebuah masalah sepele. John lantas membayar kepala sipir agar dirinya dipindahkan ke sel lain. Meski uang sudah didapatkan, Sergei tetap menolak memindahkan John ke dalam ruangan lain. Saat di ruang makan, Ramon kembali mengganggu John. Namun kali ini John tidak menanggapinya. Yang kesal justru adalah Bobby yang memang dendam kepada Ramon yang telah memperkaosnya.
Untung saja Bobby berhasil ditenangkan oleh Andre, sehingga baku hantam sengit tidak sampai harus terjadi. Kemudian adegan film berpindah di lapangan Barca, sebuah lapangan khusus bagi para napi yang ingin bertarung. Pertarungan para napi ini dimanfaatkan oleh si jenderal yaitu Jarod untuk menambah pundi-pundi uang, yaitu dengan memasang taruhan bersama para polisi korup dan para pejabat korup lainnya. Pada hari ini Ramon akan berduel dengan salah seorang anak buah Lucas. Pertarungan ini dipicu akibat dari insiden lemparan bola kemarin, sehingga duel sengit pun terjadi. Namun pada akhirnya Ramon berhasil mengalahkan si lawan. Break mark! Forward! Lucas tampak tidak terima melihat anak buahnya dikalahkan oleh Ramon. Namun ia tidak bisa berbuat banyak, karena pertarungan ini dilakukan secara adil. Pada tengah malamnya, Bobby kembali dipaksa untuk melayani Ramon. Tapi kali ini Bobby tidak tinggal diam saja. Bobby berusaha melawan menggunakan sebuah gagang sikat gigi yang sebelumnya sudah Bobby asah dengan cukup tajam. Namun di dalam pergelutan ini Bobby malah tertusuk oleh senjatanya sendiri. Di keesokan harinya, John dan puluhan napi lainnya kembali dipaksa bekerja. Lalu tiba-tiba John diserang oleh para anak buah Ramon. Karena kalah jumlah, tentu John akhirnya babak belur, dikeroyok oleh para anak buah Ramon. Para napi yang melihat itu tentu tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong John. Akibat perkelahian di tempat kerja, John kembali dihukum dikurung di ruang isolasi. Padahal bukan John yang memulai perkelahian tersebut. John kembali mendengar napi di ruangan sebelah sedang mengamuk. John berusaha berkomunikasi bersama tahanan tersebut, yaitu dengan cara mengetuk dinding berkali-kali dengan ketukan khusus. Tak lama kemudian seekor kupu-kupu yang sama kembali menghinggapi John. Sontak John pun kembali teringat dengan mendiang istrinya, hingga secara tidak langsung memberi John sedikit kekuatan untuk bertahan hidup di ruangan gelap dan sempit ini. 2 minggu kemudian John kembali dikeluarkan dari ruangan isolasi. Saat di lapangan penjara, John kembali diintimidasi oleh Ramon dan anak buahnya. Pada saat yang sama, Lucas menugaskan anak buahnya untuk menghabisi seorang anak buah Ramon. Di mana kejadian ini justru malah memperkeruh permusuhan antar dua geng tersebut. Pada malam harinya, John masuk ke dalam sel. Lalu secara diam-diam John membaca buku harian milik Margo. Di situ tertulis kebencian memberi kekuatan untuk bertahan hidup. Lalu Margo kembali ke dalam sel dan lantas melihat John sedang membaca buku hariannya. Rupanya Margo tidak pernah berniat untuk menyakiti John, karena Margo bisa melihat dan merasakan kalau John adalah orang baik. Saat makan malam, Ramon dan para anak buahnya kembali mengintimidasi John. Ramon mengatakan dirinya sudah membayar para sipir agar malam ini ia bisa bercocok tanam dengan John. Mendengar itu, John pun semakin murka. Tampaknya kesabaran John sudah mulai habis dan ia pun langsung membrutal. What? Akibat dari itu, untuk yang ketiga kalinya John diberi hukuman dikurung di ruang isolasi. Di keesokan harinya di lapangan kerja ditemukan sebuah ranjau yang pada akhirnya meledak dan mengenai mobil petugas polisi. Kesempatan ini lantas dimanfaatkan oleh Bobby untuk melarikan diri bersama seorang rekannya. Namun pada akhirnya Bobby berhasil kembali ditangkap oleh tim pencarian, sedangkan si rekan harus tewas ditembak oleh polisi dalam pengejaran tersebut. Berpindah ke John yang memanfaatkan kesunyian untuk melatih kekuatan fisiknya.
Hampir setiap hari John berlatih dengan sangat keras, bahkan ketika John sudah keluar dari ruangan isolasi. When you can. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya John berani menantang Ramon berduel di tengah lapangan Barca. Hal itu John lakukan untuk memberi pelajaran kepada Ramon, agar bos geng napi ini berhenti mengganggu dirinya, dan juga kedua temannya yaitu Bobby dan Andre. Seperti biasa, pertarungan para napi dimanfaatkan oleh Jenderal Jarod untuk menambah pundi-pundi uang dengan memasang taruhan bersama para polisi dan pejabat korup. Sebelum duel dimulai, Ramon sempat mengintimidasi John untuk mematahkan semangatnya. Upaya Ramon ternyata berhasil, membuat mental John sedikit menciut. Di menit awal pertarungan saja Ramon sudah berhasil membuat John tumbang berkali-kali. Tapi dengan sisa tenaga yang ada, John kembali bangkit dan langsung menggigit leher Ramon, sampai akhirnya tewas di tempat akibat kehilangan banyak darah. Keberhasilan John dalam menghabisi Ramon membuat dirinya menjadi idola baru di lapangan Barca. Margo justru malah sebaliknya, ia menganggap John tak lebih dari seorang boneka baru yang akan dimanfaatkan oleh Jenderal Jarod dan para kolega korupnya untuk menambah pundi-pundi uang mereka. Dugaan Margo ternyata benar. Sejak hari itu John kembali dipaksa bertarung di tengah lapangan Barca. John yang sudah mulai kehilangan akal sehat membrutal tanpa ampun membantai setiap lawan-lawannya. Di mana hal itu justru membuat Jenderal Jarod semakin senang, karena kebrutalan John di lapangan Barca akan semakin membuat mereka kaya raya. Sementara itu, Margo dan kedua teman John yaitu Bobby dan Andre merasa kalau John sudah semakin kehilangan akal sehat. Sehingga tanpa sadar John sudah menjadi badut penghibur bagi para aparat korup di penjara ini. Pada malam harinya, para napi dan para sipir sedang merayakan hari kemerdekaan. Kesempatan ini kembali dimanfaatkan oleh Bobby untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi Bobby berhasil ditangkap oleh para sipir. Akibatnya Bobby kembali dihukum, yaitu dihajar habis-habisan. Rupanya Bobby dilaporkan oleh sahabatnya sendiri yaitu Andre, yaitu dengan imbalan obat untuk kakinya yang infeksi. Dan hal itu diketahui oleh Margo. Di keesokan harinya, seorang napi dari penjara lain sengaja didatangkan untuk beraksi di lapangan Barca. Tahanan senior ini diketahui bernama Chris. Chris sempat berkenalan dengan John, napi yang paling diidolakan di tengah lapangan Barca. Kemudian Chris pun beraksi di lapangan Barca melawan seorang napi. Selesai itu, John langsung menjenguk Bobby, yang saat ini tengah sekarat akibat dihajar oleh si kepala sipir. Di mana hal itu membuat John semakin geram dengan si kepala sipir korup ini. Sebelum tewas, Bobby sempat berpesan kepada John agar tidak membiarkan para aparat korup tersebut merubah jati diri John yang sebenarnya, karena Bobby sangat yakin kalau sejatinya John adalah orang baik. Mendengar itu, John pun akhirnya sadar kalau kebrutalannya di lapangan Barca telah dimanfaatkan oleh para aparat korup tersebut. Singkat cerita, John dipaksa berduel dengan Chris. Seperti biasa, pertarungan disaksikan oleh Jenderal Jarod dan antek-anteknya. Namun kali ini John enggan melakukan perlawanan, karena John tidak ingin kembali menjadi badut hiburan para aparat korup tersebut.
Melihat John tidak melawan sama sekali, tentu si jenderal menjadi sangat marah karena dirinya sudah bertaruh uang yang banyak atas nama John. Akibat dari itu, John akhirnya diberi hukuman berat, yaitu dengan cara diikat di atas sebuah tiang selama berhari-hari. Sementara itu, Margot tengah menghukum Andre karena telah melaporkan Bobby. Hingga pada akhirnya Bobby pun tewas dihajar oleh si kepala sipir. Rupanya Andre sangat benci kepada seorang pengkhianat seperti Andre. Sampai pada akhirnya Chris pun tewas di tangan Margot. Need special things, and I try to forget how I got it. Sementara itu, apa yang terjadi kepada John pada akhirnya membuka mata seluruh napi bahwa selama ini mereka telah dimanfaatkan untuk bertarung mati-matian demi kepentingan si jenderal korup berikut dengan antek-anteknya. Kedua geng yang tadinya berperang pada akhirnya memutuskan berdamai. Mereka semua lantas kompak menolak perintah dari si jenderal, yaitu bertarung di lapangan Barca. Bahkan mereka mendesak agar John dilepaskan. Dengan terpaksa mereka melepaskan John, karena mereka takut semua tahanan akan memberontak di dalam penjara ini. Setelah lukanya diobati, John akhirnya dimasukkan kembali ke dalam ruangan isolasi. Di sana John kembali berusaha berkomunikasi dengan tahanan di ruangan sebelah, yaitu dengan cara yang sama, mengetuk dinding sel dengan ketukan khusus. Di saat seluruh napi sedang terkurung di dalam sel, si jenderal langsung mengeluarkan John dari ruangan isolasi. Kemudian si jenderal lantas memaksa seorang algojo yang sangat bengis untuk menghajar John sampai tewas. Si jenderal melakukan ini sebagai peringatan keras untuk seluruh tahanan, agar jangan pernah sesekali menentang dan melanggar perintahnya. Namun akhirnya John sadar kalau si algojo ini adalah tahanan yang terkurung di sebelah ruangan isolasi. Saat itu juga John membuat ketukan khusus, seperti yang biasa mereka lakukan untuk berkomunikasi di dalam ruangan isolasi. Ternyata si algojo sudah menganggap John seperti sahabat baiknya sendiri. Akhirnya si algojo berhenti menyerang John dan malah memeluknya. Melihat itu, si jenderal lantas menugaskan para sipir untuk menembak John. Namun John dilindungi oleh si algojo yang pada akhirnya mengamuk menyerang para sipir. Setelah seluruh napi keluar dari sel, mereka langsung mengamuk sejadi-jadinya di dalam penjara ini. Namun malangnya si algojo harus tewas tertembak akibat melindungi John tadi. Ratusan pasukan bersenjata langsung dikerahkan untuk mengamankan seluruh napi yang mengamuk. We were under total lock. Pada malam harinya, Margot langsung memberikan buku hariannya kepada John. Di dalam buku harian tersebut berisi semua bukti kejahatan Jenderal Jarod berikut dengan antek-anteknya, di mana Margot sudah mengumpulkan semua bukti-bukti tersebut selama 20 tahun lebih. Margot berjanji akan membantu John kabur dari penjara ini, agar John bisa membongkar semua kejahatan si jenderal dan antek-antek korupnya. Pada akhirnya John pun setuju untuk bertarung dengan Chris di tengah lapangan Barca. Hal ini John lakukan untuk mengecoh si jenderal dan para sipir lainnya. Karena hari ini Margot dan seluruh tahanan akan membantu John kabur dari penjara ini. Pada akhirnya John pun berhasil mengalahkan Chris dalam duel yang cukup sengit. Setelah duel usai, jenderal langsung menugaskan kepala sipir untuk menghabisi John. Saat itu juga John dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Saat berada di tempat parkir, John pun langsung memberontak, dan pada akhirnya si kepala sipir korup berhasil dihabisi. Setelah itu John mengambil kunci mobil si kepala sipir berikut dengan seragamnya. Sementara itu Margot masuk ke dalam ruangan si jenderal dan langsung menghabisinya.
Sedangkan John sendiri berhasil melewati pintu gerbang dengan menyamar sebagai si kepala sipir. Di akhir film diberitahu kalau penjara Kandipa telah resmi ditutup secara permanen. Kemudian film pun selesai. Troublemaker, huh?